Kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan 2025 ini dapat digambarkan sebagai penuh tantangan, namun masih menunjukkan sejumlah daya tahan di tengah tekanan global dan domestik. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini tuh sangat melambat ya, karena pada kuartal 1 2025 tercatat hanya 4,87% year on year, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,3%. Nah, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk sepanjang 2025 pun direvisi turun oleh Bank Indonesia ke kisaran 4,6% sampai dengan 5,4%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga akibat inflasi pangan dan tekanan daya beli. Lalu ada penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, di antara lain karena kebijakan tarif resiprokal dan perlambatan ekonomi global. Lalu ada ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan perang dagang. Lalu untuk tantangan domestik itu, tekanan ekonomi juga terasa ya di dalam negeri, tercermin dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK, terutama di sektor industri manufaktur seperti tekstil akibat lemahnya pemerintahan ekspor dan masuknya produk impor murah. Lalu daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, menurun sehingga mereka semakin bergantung pada utang, baik melalui pegadaian maupun pinjaman daring. Lalu nilai tukar rupiah sempat melemah tajam meski pada Mei 2025 ini mulai menunjukkan penguatan. Sisi positif dan upaya pemerintah, meski menghadapi tekanan, terdapat beberapa faktor positif. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh, terutama didorong oleh belanja pemerintah seperti pemberian THR, belanja sosial, dan insentif selama periode hari raya. Investasi non-bangunan tetap menopang pertumbuhan, terlihat dari meningkatnya impor barang, modal, dan realisasi penanaman modal. Lalu ada neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga, didukung oleh aliran masuk investasi portofolio pada Mei 2025. Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan stimulus fiskal untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, termasuk percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan program prioritas pemerintah. Ketimpangan dan risiko sosial, kondisi ekonomi yang melambat tidak berdampak merata. Ketimpangan kekayaan semakin melebar di mana kelompok elit ekonomi menikmati pertumbuhan kekayaannya jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko sosial dan menekankan kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Nah, secara umum ekonomi Indonesia pada 2025 ini berada dalam fase perlambatan dengan pertumbuhan di bawah 5% dan tekanan signifikan dari sisi eksternal maupun domestik. Namun, stabilitas makroekonomi relatif masih terjaga berkat respon kebijakan yang cukup adaptif. Kedepan, penguatan permintaan domestik, optimalisasi peluang ekspor, serta pelindungan terhadap sektor-sektor rentan seperti industri, manufaktur, dan kelas menengah menjadi kunci agar ekonomi Indonesia dapat bertahan dan kembali tumbuh lebih kuat.